Baik, jangan antar pusat dan daerah. Harapannya dengan adanya dana bagi hasil itu nanti ada kesenjangannya bisa mungkin berkurang antara pemerintahan pusat dan daerah. Ya, mari kita lihat satu. Prinsip dalam pembagian dana bagi hasil itu ada dua, Pak. Pertama adalah by origin. By origin itu artinya ini daerah penghasilnya siapa? Ya, kalau misalnya lapangannya ada di Bintuni gitu misalnya ya, daerah penghasilnya Bintuni. Kalau misalnya lapangan Petrogas itu di Kabupaten Sorong, maka yang nanti jadi daerah penghasil ya Kabupaten Sorong. Jadi by origin ya. Di APBN realnya berapa nilainya? Apa 100 juta, 100 miliar ya? Real angkanya berapa? Angka realnya lah itu yang dibagi sampai ke origin tadi. Nah, originnya ada di mana DBR migasnya ya. Nah, untuk menentukan kabupaten penghasil atau kota penghasil atau provinsi penghasil itu syaratnya itu ada 3, Pak. Di sini saya nggak bawa, cuma saya hafal aja ya. 1 ya, udah gede ini padahal nih, lebih gede lagi nih. Nah, 1 ada sumurnya, Pak. Jadi kalau misalnya ada kabupaten itu ada sumurnya, sumur minyak ya, ada sumur minyak atau gas, ya ada sumur minyak atau sumur gas, maka sumur minyak itu sudah menandakan salah satu syaratnya terpenuhi, Pak. Misalnya nih di Sorong nih, Bapak lihat, oh ini ada sumurnya nih. Nah itu potensial dia menjadi daerah penghasil migas atau kabupaten penghasil migas atau kota penghasil migas. Ya, bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa kota. Ya. Nah, syarat kedua, kalau sudah ada sumurnya tidak otomatis akan dari berpenghasilan, harus ada syarat kedua lagi. Syarat yang kedua, sumurnya itu produksi, Pak. Harus berproduksi. Nah, kalau sumurnya mati ya nggak ada duitnya juga ya, Pak. Ada sumurnya, Pak, tapi mati, Pak. Itu ya sudah, nggak boleh menjadi daerah penghasil migas. Yang jadi penghasil ada sumurnya dan ada hasilnya, Pak. Ada hasilnya, berproduksi, produksi. Nah, ini yang depan ini kelihatan, Pak. Yang belakang mungkin nggak lihat ya. Produksi. Nah, ketiga, sudah ada sumurnya, sudah produksi, belum tentu jadi kabupaten kota penghasil migas. Kalau syarat ketiga itu nggak ada. Syarat ketiga apa? Ada penerimaan negaranya. Artinya apa? Sumurnya itu hasilnya 10, biayanya 5. Berarti profitnya 5, negara dapat 5. Nah, 5 ini dapat profit. Kalau nggak ada nggak bisa. Ya, jadi ada 3 syarat untuk origin tadi, ada 3 syarat, yaitu ada sumurnya, lalu dia juga harus memberikan hasil. Nah, begitu ada hasilnya, itu bisa dibagi untuk sampai ke daerah penghasil migas atau disebut dengan origin penghasil migas, gitu ya. Nah, terus kemudian dibagi 4 mil dan 12 mil. Dari darat nih, dari darat sampai ke sini 4 mil. Nah, kalau misalnya sumurnya masih ada di 4 mil sini, Pak, atau di darat, maka yang akan menjadi penghasil itu kabupaten atau kota. Misalnya, Pak, di Sorong ada di sini, misalnya. Oh, tapi masih di area 4 mil nih. Nah, maka dia menjadi bagian dari kabupaten penghasil. Kabupaten penghasil. Ini, nah itu. Ini kabupaten kota atau kabupaten atau kota penghasil. Ya. Kalau misalnya sumurnya di antara 4 sampai 12 mil di sini, Pak. Di sini. Nanti yang dijadiin penghasil itu provinsinya, Pak. Misalnya nih ada sumur di tengah laut antara 4 sampai 12 mil. Nanti yang akan jadi penghasil ya provinsi Papua Barat. Kalau 4 sebelumnya. Kalau di atas 12 mil di sini, Pak, misalnya itu pusat, Pak. Punya pusat. Nah, cuman begini, Pak. Bisa nggak yang pusat itu memberikan kepada provinsi? Bisa, Pak. Jadi contohnya Impact Masela ya, Pak ya. Impact Masela itu abadi, lapangan abadi itu kan di tengah laut, Pak. Jauh, Pak. Jauh 12 mil. Itu harusnya miliknya pemerintah pusat. Kalau ada produksi,
100% tidak. Tapi pemerintah pusat itu boleh diperkenankan sesuai dengan kewenangannya untuk diberikan kepada gubernur. Nah, untuk dikelola. Jadi yang mendapatkan hak gubernurnya. Nah, itu contohnya yang di Impact Masela itu gubernur dapat 10%, 40% apa? DPA yang PI 10%-nya. Ya. Pada saat masa eksplorasi itu disitulah perusahaan minyak mencari minyak kan Pak ya. Nah, pada saat mencari minyak itu berhadapan dengan ketidakpastian. Makanya sering disebut dengan gambling tadi Pak. Ya, bisa dapat, bisa tidak. Kalau dapat belum tentu yang benar juga. Kayak persis seorang wanita cari suami. Ya, cari suami bisa dapat, bisa tidak. Ya kan? Cari bertahun-tahun nggak dapat juga. Ya. Begitu dapat tidak sesuai yang diharapkan. Bisa jadi kan? Oh, ternyata pencoleng juga di laki-laki. Ya, ya sudah diharapkan baik. Nah, masih ada gambling gitu ya. Ada gambling. Pada masa eksplorasi itu disitulah perusahaan minyak itu berhadapan dengan yang disebut dengan risiko eksplorasi. Gamblingnya besar Pak di situ. Nah, tetapi ketika sudah masuk ke masa eksploitasi, yaitu ketika ditemukan cadangan itu dan cadangan itu terbukti cukup untuk ditarik ke atas dan dijual, bisa nutup kos lah gini ya. Maka pada saat setelah itu maka akan ada proses persetujuan POD dari SKK Migas. Nah, SKK Migas ketika menyetujui pasti sudah menghitung. Berhitungnya apa? Pemerintah nggak mau rugi kan? Iya kan? Nah, pemerintah pasti untung, harus untung gitu. Nah, kalau pemerintah untung pasti dengan pola cost recovery dengan bagi hasil, kontrak itu juga untung. Nah, sehingga hampir semua POD yang sudah di-approve sampai SKK Migas itu nggak pernah rugi. Nggak pernah rugi. Yang ada adalah untungnya berkurang. Ya beda ya. Jadi tadi untungnya kira-kira 100, sekarang jadi 60. Tapi juga pernah kejadian sebaliknya. Untungnya nambah juga pernah. Ya pakai BB misalnya. BB itu ternyata untungnya nambah karena apa? Cadangannya nambah gitu ya. Ada produksi tambahan lagi. Tapi ada juga yang berkurang. Nah, tetapi kalau sudah masuk ke masa eksploitasi, umumnya atau saya boleh bilang ya, hampir tidak ada ya yang sudah di-approve SKK Migas itu kemudian rugi. Hampir tidak ada. Yang ada adalah ya untungnya mungkin berkurang dari perkiraan. Ya, kalau rugi nggak pernah, karena biasanya sudah diantisipasi di depan. Kalau sudah di-approve oleh pemerintah itu yakin bahwa ini hitung-hitungannya kan moderat ya, hitungnya biasanya moderat. Ke depan itu pasti nanti akan mendapatkan untung. Jadi Pak Yudi, pada intinya kalau bisnis migas itu kalau sudah di-approve biasanya jangka panjang sudah menguntungkan gitu ya. Ya contohnya BP ya seperti itu. Untuk mestinya dalam jangka panjang juga nggak akan rugi. Ya. Tapi tidak berbeda kalau kita bicara nasional ya Pak. Kalau BP sebagai company yang ada di Teluk Gitu ini, tentu kita bisa membedakan kalau secara nasional ya. Kalau nasional kita ceritanya agak beda lagi. Tapi Bapak yang mau tahu kan di lokal ya. Ya. Kira-kira gitu gambarannya. Ya. Ya mungkin kalau kita bukan kontraktor dari subkon, bahasanya Pak Lambok tadi subkon kali ya. Nah, pokoknya nggak ada kontraktor lokal itu kalau tadi dalam slide ada 44 yang sekarang lagi aktif, itu yang lokal ya. Artinya kalau sama dengan nasional ya mungkin plus 2 atau plus setengahnya lagi lah kali ya. Kita bisa angka 80, mungkin sampai bisa dapat angka pasti, saya lagi cek tapi belum dapat dari teman-teman PHCM. Tapi itu gambarannya seperti gitu. Itu bisa jadi sekitar 80-an, mungkin cukup besar, cukup banyak. Karena kalau hanya untuk yang lokal aja itu 44 itu yang lokal benar-benar lokal ya. Lokalnya itu Sorong, Manokwari, Fakfak, Papua. Mereka punya kantor yang terdaftar di kita, di bagian kontrak kami, bagian procurement kami, itu kantornya ada di kota-kota yang ada di Papua, termasuk Bintu di Fakfak. Jadi kalau saya bisa bilang ya itu tadi 44 itu yang lokal, artinya plus 2 mungkin sekitar 80 lah untuk sampai nasionalnya, tambah nasionalnya. Itu mungkin terkait dengan kontraktornya cukup banyak sih, karena kan pekerjaan di sana cukup banyak ya, sampai ada sebenarnya kan kontraktor, subkon, ada subkon, dan kan banyak banget sih sebenarnya. Jadi tidak hanya atas subkontraktor aja, tapi ada berturut-turut banyak lagi, karena dalam satu kontrak itu bisa terdiri dari banyak pekerjaan. Dan
seperti kita ketahui bisa jadi satu perusahaan itu punya kemampuan untuk mengerjakan satu pekerjaan terbatas gitu. Jadi mungkin kontraktor itu dia hanya fokus di pekerjaan A, tapi bisa jadi dia perlu bantuan kontraktor B, C, D untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Makanya biasa ada subkon-subkonnya. Nah itu dia, makanya mungkin akan banyak sehingga jumlahnya, kalau saya boleh bilang tadi kalau lokal 44 mungkin kita bisa kalikan 2. Tadi mereka cuma bilang hanya sekitar 80-an, tapi angka pasti belum ada. Nanti kalau ini nanti saya bisa kasih tahu ke Pak Lambok. Jadi cukup banyak Pak Lambok jumlahnya itu. Kemudian kalau yang kedua terkait dengan mungkin air bersih dulu ya sebelum gas di Papua mahal ya. Ini karena memang bisa perlu bantuan Pak Rinto ini dengan ekspertis Pak Rinto ini. Karena memang kalau yang pertanyaan itu cukup sering banyak pertanyaan dan orang itu wajar banget bertanya untuk kami perusahaan oil and gas yang ada di sini kenapa minyak mahal atau mungkin Bintuni mahal gas misalnya ya. Karena memang ya tadi mungkin Pak Rinto tadi sempat ada slide sedikit. Tugas dan fungsi kami memang hanya untuk menghasilkan gas saja. Begitu sampai kapal keluar dari tabung LNG kargo yang teman-teman mungkin lihat di itu kami sudah tidak mengetahui lagi bagaimana pengelolaan dan sebagainya gitu. Jadi itu ada bagian-bagian tadi kalau Pak Rinto bilang ada SKK, ada SDM, ada Kemenkeu. Nah mungkin nanti mungkin kita akan coba cari tahu atau bagaimana mungkin untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Atau mungkin Pak Rinto mungkin lebih punya jawaban nanti boleh, karena saya yakin Pak Rinto dari SKK Migas punya jawaban yang lebih baik. Dan sebelumnya saya air bersih dulu Pak Rinto. Air bersih ditaruhi dan listrik juga kali ya sekalian. Bapak Ibu kita sangat konsen terhadap hal itu. Jadi mungkin bukan hanya taruhi, kali seluruh Bintuni, seluruh utara, selatan pun sama. Ya kita bicara Bintuni, malah fak-fak sebagian juga kadang-kadang air bersih juga masih cukup challenging gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu kita punya program air bersih itu sudah sangat masif dan sangat lama. Dari kalau mungkin Bapak Ibu bisa ke Wiriagar, ke Taroy, dari tahun saya join dengan BP di program sosial itu sejak tahun 2006. Cuma memang kebetulan sempat ditarik ke Jakarta sampai 2009 sampai 2012 baru saya balik kembali ke lapangan. Tapi kemarin saya sempat ngecek ulang lagi karena memang kita lagi punya program air bersih lagi. SKK Migas bukan kami, SKK Migas pada dasarnya punya program air bersih dan untuk di Bintuni dan di Bintuni. Emang betul kerjasama dengan SKK Migas kemarin kerjasama dengan TNI memang punya MOU terkait dengan air bersih dan kebetulan untuk di daerah Bintuni kami yang dimintain untuk mensupport dari sisi negara. Jadi sebenarnya kami mencoba untuk mendata kembali lagi apa yang sudah kami lakukan, termasuk di wilayah di utara, di selatan, Babon, di Bintuni kota sendiri. Kalau mungkin Bapak Ibu paling wartawan kemarin sempat ada program air bersih dari Pak Nandi. Itu part of kami. Oil and gas punya bagian juga, cuma memang tidak SKK Migas saja tidak ada disebutkan. Tapi selanjutnya tahun ini memang akan ada ke utara lagi, ada di Babo dengan di Sumur, di TMB dengan Sayangga dengan Onar. Tapi sebelum tahun ini sebenarnya tahun-tahun sebelumnya sudah cukup banyak. Kalau Bapak Ibu mungkin kalau sempat di Wiriagar lihat teki-teki yang mungkin sekarang sudah tidak aktif lagi. Kemudian ada itu banyak karena kami membawa juga dari Pemda Bintuni sendiri, dari Kementerian PUPR sendiri ada beberapa kegiatan. Cuma memang masalah maintenance itu menjadi challenging buat kami pada saat program tahun ini. Kami lesson learned yang kami sampaikan ke SKK terkait dengan program bersama ini adalah bagaimana agar masyarakat bisa ikut menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Karena pada saat fasilitas itu dibangun namun tidak dijaga, pada saat rusak itu challenging buat kita. Makanya kita kemarin dalam program ini salah satunya adalah mengajarkan masyarakat terkait dengan bagaimana memperbaiki pipa yang kalau bocor, memperbaiki itu juga menjadi bagian dari program air bersih. Jadi tidak hanya menyiapkan air bersih saja, tetapi maintenance-nya itu sebenarnya yang luar. Kalau Bapak Ibu mungkin yang dari Bintuni sempat ke Babo, ke Tanah Merah Baru, itu fasilitas semua itu rata-rata BP yang kebangun, tapi begitu rusak terus tidak bisa
tidak ada lagi gitu, tidak ada. Makanya kami lagi kerjasama dengan yang tahun ini kami mau adalah SKK dengan pemerintah kampung, supaya mungkin dana kampung yang bisa membantu teman-teman pada saat memperbaiki, mungkin diharapkan ada dari dana kampung juga bisa ikut membantu lah, karena kan tidak bisa terlibat terus. Terkait dengan listrik demikian juga, mungkin tadi dari Pak Yudi ada Pak Lamut juga terkait dengan listrik yang tadi Pak Rito sempat singgung. Untuk kami di Bintuni sebenarnya kita punya komitmen terkait 4+4 megawatt, dan itu kalau Bapak Ibu tahu mungkin sampai tahun 2019 listrik Bintuni kan dari sebelah ya, dari Tangguh ya. Kemudian ada ya Bapak tahu lah kerusakan bla 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 segala macam, sehingga sempat ada putus karena jaringan masalah hak wilayah. Kemarin kita diskusi intensif dengan PLN, dengan Pemda terkait dengan hal ini, karena kita sudah komit 4+4 itu khusus untuk Bintuni 48 megawatt itu cukup besar ya. Sekarang masih terus menyala TMB dan Saenga, dan kita terus advokasi agar bisa karena berdasarkan peraturan pemerintah yang bisa menyalurkan listrik dan untuk dikelola adalah PLN. Kami tangguh ataupun benar-benar itu ya adalah PLN. Kami yang lain nggak bisa. Yang bisa menyalurkan listrik adalah hanya PLN. Makanya tahun 2013 kami punya perjanjian dengan PLN, BP dan PLN untuk menyalurkan listrik. Dan itulah yang terjadi kenapa sampai 2019 listrik di Bintuni menyala dari PLN, kemudian sekarang sebagian nyala, sebagian masih kembali lagi di diesel gitu di Bintuni. Kalau Tanah Merah Baru dan Saenga masih tetap dari kami di sebelah. Kami lagi komunikasi dengan PLN terus. Sekarang UPP 3 PLN Manokwari lagi ada di Bintuni, lagi diskusi ini terkait dengan bagaimana Tofoy, bagaimana Onar, karena kan TMB Saenga, Onar, Tofoy masih diesel 6 jam doang. Itu kami di internal kami pun kami punya program Parito sampai bagaimana meminta saya ke dalam LNG, saya kumpulkan teman-teman dari TB dan saya supaya bisa empati terhadap teman-teman dari kampung lain. Come on guys, kalau kalian tidak bayar listrik dan sebagainya, PLN tidak akan bangun ke Tofoy, PLN tidak akan bangun ke Weriaga, PLN tidak akan bangun ke sana, karena bagaimanapun PLN adalah BUMN. PLN perlu untung, baru PLN bisa akan bangun, karena listrik kami yang siapkan energinya, tapi fasilitas PLN yang siapkan dalam perjanjian tersebut. Fasilitas dalam pengertian jaringan listrik, kemudian meteran, kemudian yang lain-lain itu PLN. Karena memang mereka yang ditunjuk oleh pemerintah negara Indonesia ini untuk bisa menyalurkan listrik ke masyarakat, bukan kami. Jadi kami siap untuk menyiapkan itu satu yang 4+4 untuk TMB, kemudian untuk Bintuni jadi 8 megawatt kami siap untuk salurkan. Kemudian ada lagi namanya program Gas to Power. Jadi bagian dari komitmen kami untuk Tren 3, kami harus menyalurkan gas sebagai bagian dari Indonesia Terang terhadap Papua Barat. Nah itu ada 20 megawatt lagi. Nah sekarang itu harus kerjasama nih. Ini kerjasama lintas bagian, Parito tahu banget ini. Jadi tidak diskusi lagi ke PLN Manokwari atau PLN pusat lagi, tapi itu ada SDM. Dan tadi Parito sudah sampaikan banyak sekali stakeholder yang harus kita dudukin bareng. Dan itu tadi yang satu lagi adalah kalau mekanismenya itu Parito lewat, mungkin Parito masih ingat Padoma di BUMD provinsi yang nanti harus bisa mengelola, karena ada skema-skema itu yang harus dikelola. Kita advokasi sampai saat ini, tapi memang harus banyak, karena harus banyak effort Bapak Ibu, kita advokasi, kita bawa ke pusat, kita dudukin bareng provinsi, kita dudukin bagian SDM, kita dudukin bareng PLN pusat, direktur PLN, supaya hal ini bisa lebih cepat. Tapi pada dasarnya kalau ditanya tentang BP siap. Karena begitu pada saat Tren 3 berjalan, ready di akhir tahun ini, itu komitmen kami untuk menyalurkan kepada Papua dan Papua Barat. Harus ada punya fasilitas penerimaan, receiving. Ya kan? Pada saat gas itu dikeluarkan, di Manokwari harus ready. Kalau Sorong mungkin sudah ada dari Petrogas nih, sudah ready nih. Jadi Petrogas sudah oke, jadi Sorong mungkin kita nggak perlu pusing nih. Tapi Manokwari, Nabire, Jayapura, Fak-Fak sendiri, kita harus punya fasilitas LNG, yang kapal LNG Gemini itu bisa masuk di situ untuk datang, parkir, dialirkan ke dalam kayak tangki-tangki tangki-tangki seperti itu, kemudian diolah kembali di luar untuk menjadi gas yang bisa untuk listrik lah untuk Papua dan Papua Barat. Kita komit, tinggal readiness-nya dari pihak mungkin sebuah stakeholder. Saya tidak bisa bilang salah satu atau salah dua, tapi kami punya komitmen, kami selalu mendiskusikan ini. Pak Mario ada di belakang, mungkin bisa
menceritakan bagaimana kita advokasi ke provinsi, bagaimana kita advokasi sampai ke pusat supaya hal ini bisa berjalan segera. Nah, bisa itu kok jualan LPG diikut-ikutan jadi apa namanya pesaingnya Pertamina gitu ya. Nah itu nilai aturan. Jadi memang harus ada aturan yang mungkin dipisah-pisah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian akan push yang LPG, saya sarankan sih kayak ke Pertamina. Pertamina Persero ya Pak, bukan Pertamina EP. Pertamina Persero yang ngurusin LPG. Demikian Pak.